Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kami akan presentasikan tentang pendidikan anti korupsi. Dengan saya sendiri Oki Satriadi dan teman saya Felix Sandi Manalu, Tengku Fardon, Adam Adilianta dan Habib Hafiz Alfiansyah. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama adalah pengertian korupsi, yang kedua adalah penyebab dan dampak korupsi, dan yang ketiga, nilai dan prinsip anti korupsi. Dan terakhir, pendidikan anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dan arti lain dari korupsi itu adalah tindakan yang membuat seseorang berubah dari standar perilaku normal menjadi tidak bermoral. Dan korupsi itu bisa dibedakan menjadi seperti beberapa ini. Salah satunya adalah kerugian uang negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Peta korupsi di Indonesia. Di sini ada peta yang kami buat. Yang pertama ada di penerimaan non-pajak. 1. Penyalahgunaan perizinan, perbaikan sistem kewenangan, tidak ada single database, integrated database. 3. Penyelewengan, penyetoran, perbaikan sistem penerimaan. Dan yang kedua itu ada di belanja barang dan jasa. Penyimpangan prosedur pengadaan mendorong approach atau pembentukan ULP, penetapan HPS, pengaturan COI, whistleblower system, transparansi, dan akuntabilitas sistem pengadaan. Dan yang ketiga itu ada di bantuan sosial. Penyimpangan peruntukan, penggelapan, fiktif, perbaikan sistem penganggaran, penguatan pengawasan DPR. Dan yang keempat ada pungutan daerah. Pungutan daerah itu ya seperti perda tak mengacu pada RUU penertiban perda, penghasilan aparat penindakan. Dan yang kelima adalah DAU atau DAK, dekonsentrasi. Yang pertama itu dia masuk pada APBD, penyalahgunaan wewenang, penggelapan, pelapor tidak standar, alokasi, penggunaan tidak transparan, perbaikan sistem. Dan yang keenam ada penyelewengan dari target, yaitu audit perencanaan, kedua pemerasan kepada wajib pajak, transparansi, akuntabilitas sistem pajak. Dan yang ketiga itu ada manipulasi data, perbaikan sistem. Dan yang keempat adalah terjadi COI, inisiasi undang-undang COI. Sudahkah makmur rakyat Indonesia ini? Kita lihat di sini rakyat Indonesia masih banyak ketimpangan untuk masalah kemiskinan, kesejahteraan, itu masih banyak banget dibandingkan orang-orang yang pejabat-pejabat di luar sana yang melakukan korupsi. Selanjutnya, ini saya akan membahas penyebab korupsi. Penyebab seseorang atau kelompok melakukan korupsi antara lain. Yang pertama, politik. Kepentingan pemegangan kekuasaan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Ini seperti penyuapan dan politik uang. Yang kedua, hukum. Hukum dilihat dari aspek undang-undang dan sisi lain lemahnya penegak hukum. Yang ketiga, ekonomi. Karena pendapat atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Dan yang terakhir ada organisasi. Organisasi biasanya memberi adil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Dan di sini ada dampak korupsi. Dampak korupsi terbagi ada 6. Yang pertama, menurunnya kepercayaan terhadap hukum. Yang kedua, mengikis kemampuan institusi dari pemerintah. Yang ketiga, korupsi mempersulit legitimasi negara. Yang keempat, mempersulit pembangunan ekonomi.
Yang kelima, penurunan kualitas moral dan akhlak baik individual atau secara keseluruhan. Dan yang terakhir hilangnya sensitivitas dan kepedulian kepada sesama. Untuk nilai dan prinsip anti korupsi, nilai anti korupsi yang pertama, kejujuran. Tanpa sifat kejujuran seseorang tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Terus yang kedua, kepedulian adalah sikap memperhatikan dan menghiraukan. Yang ketiga, kemandirian dituntut untuk mengerjakan tanggung jawab dengan usahanya sendiri. Yang keempat, kedisiplinan adalah kepatuhan kepada peraturan. Yang kelima, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Keenam, kerja keras akan menjauh dari tindakan korupsi. Yang ketujuh, kesederhanaan pribadi yang berintegrasi tinggi yang menyadari kebutuhan dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebihan. Terus keberanian orang yang memiliki karakter yang kuat. Terus keadilan menyadari bahwa apa yang diterima sesuai dengan jerih payahnya. Nilai dan prinsip anti korupsi. Prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Kedua, transparansi di semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Yang ketiga, kewajaran untuk mencegah manipulasi dalam penganggaran. Yang keempat, kebijakan dan kontrol kebijakan untuk mengatur rata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kemudian pendidikan anti korupsi. Program pendidikan anti korupsi mempunyai visi terwujudnya Indonesia bersih korupsi dan misi pendidikan anti korupsi diantaranya. 1. Meningkatkan pengetahuan dan pengetahuan bahaya korupsi. 2. Meningkatkan peran gerakan anti korupsi. 3. Melakukan pendidikan dan pengajaran anti korupsi. Kita semua harus menjadi subjek pemberantas korupsi. Nah, di sini ada perputaran antara aparat pemerintah kepada masyarakat mahasiswa, kemudian sektor swasta, dan ini terjadi perputarannya. Komitmen semua pihak termasuk perguruan tinggi. Ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, ormas atau LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke, baik. Selanjutnya, slide yang terakhir saya akan melanjutkan. Yang pertama, yaitu mahasiswa. Mahasiswa adalah orang yang berperan penting dalam duta anti korupsi, yang dimana mahasiswa juga harus mempunyai pribadi yang teladan dan juga mempunyai pribadi untuk menyebar virus anti korupsi yang sudah beredar, khususnya di Indonesia, yang sangat merugikan masyarakat. Dan ketiga, kita juga bisa mengontrol sosial. Demikianlah hasil presentasi kami pada hari ini. Sebelumnya apabila ada kesalahan kata dan tutur dalam penyampaian, kami memohon maaf. Serta kami juga mengajak kepada semua orang dan khususnya pendengar untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Dan apabila ada pertanyaan, kami juga akan membuka sesi pertanyaan.
Selamat sore. Ya, selamat sore. Perkenalkan, saya Sani Ahmad Fauzi, izin untuk bertanya. Bagaimana cara kalian memperkenalkan pendidikan anti korupsi kepada kaum milenial sekarang? Terima kasih. Kami di sini akan menjawab jawaban dari Sani Ahmad Fauzi. Pertanyaan tadi adalah bagaimana cara mengenalkan pendidikan anti korupsi ya kepada kaum milenial sekarang. Betul. Oh, di zaman sekarang sudah sangat canggih, kita bisa menggunakan media sosial. Terus kita juga bisa di sini membuat kayak seperti perkumpulan kecil atau kelompok-kelompok organisasi-organisasi di kampus atau di lingkungan masyarakat. Menurut saya, jawaban saya seperti itu. Bagaimana jika konten yang Anda sekalian buat kurang menarik bagi mereka kaum-kaum milenial? Bagaimana cara kalian untuk memberikan solusinya? Solusinya dengan kita sekarang kalau untuk konten di media sosial, kita harus membuat yang seperti yang lagi viral, seperti yang lagi tren, juga kita harus mengikuti juga supaya mereka juga melihatnya menarik. Seperti kita bisa buat di TikTok, Instagram, atau apa. Sekarang sudah banyak media sosial. Kita tinggal mengikuti zamannya aja dengan konten tentang pendidikan anti korupsi. Gitu. Gimana Saudara Sani? Baik, saya kira cukup. Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Sani yang telah memberikan pertanyaan yang cukup menarik dan bagus. Dan kita telah berada di penghujung presentasi pada hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan, kami juga mengajak dan menghimbau sekali lagi untuk kepada pendengar agar tidak melakukan tindakan korupsi yang membuat negara merugi. Hidup memang pedih, tapi korupsi bukan solusi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.